Ramadan, Ramadan, Ramadan ya Habib, Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Hari ini tanggal 15 April 2021 sudah masuk hari ketiga ya Pak ya di bulan Ramadan 1442 Hijriah. Hari ini podcast Dinkes KKR, adapun topik dari podcast KKR hari ini adalah pelaksanaan vaksinasi COVID-19 di Kuburaya. Tema ini ataupun topik ini dipilih berdasarkan masukan, saran, ataupun banyaknya pertanyaan yang masuk di platformnya Promkes KKR berkaitan dengan vaksinasi COVID-19. Dan hari ini saya bersama Kepala Bidang P2P, Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Kuburaya bersama Bapak Abang Darmawan Syah, SKM MKes. Selamat siang Bapak, apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Bapak, ini banyak sekali masuk ke platformnya Promkes KKR berkaitan dengan vaksinasi COVID-19. Boleh nggak nih Pak, masyarakat Kuburaya masih banyak belum paham berkaitan dengan vaksinasi. Vaksinasi itu apa? Kemudian vaksinasi COVID-19 itu juga apa? Boleh Pak dijelaskan? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua, salam sehat. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita masih diberikan kesehatan serta kekuatan untuk melaksanakan aktivitas kita, yang mana pada siang hari ini kita semua dalam keadaan sehat, dan bagi yang umat muslim sedang menjalankan ibadah puasa, selamat menjalankan ibadah puasa. Baiklah, berkaitan dengan tema yang kita angkat pada siang hari ini tentang kegiatan vaksinasi, terutama di Kuburaya memang sedang melaksanakan vaksinasi untuk COVID-19. Adapun yang dinamakan vaksinasi itu sendiri atau biasa diistilahkan itu juga imunisasi, adalah pemberian vaksin ke dalam tubuh seseorang untuk memberikan kekebalan terhadap penyakit tertentu. Yang berkaitan dengan COVID-19 secara otomatis adalah vaksinasi yang diberikan untuk COVID-19 berkaitan dengan kekebalan tubuh terhadap penyakit yang berkaitan dengan COVID-19. Adapun tujuan daripada pemberian vaksinasi sekali lagi untuk meningkatkan, salah satunya adalah meningkatkan ketahanan tubuh atau meningkatkan imunitas kita. Oke, berarti vaksinasi ini tujuannya salah satunya adalah meningkatkan kekebalan tubuh ya Pak ya? Yes, ya. Untuk gambaran pelaksanaan vaksinasi sampai saat ini di Kuburaya seperti apa Pak? Ya, untuk gambaran pelaksanaannya itu kan kita sesuai dengan instruksi Kementerian Kesehatan bahwa kita melaksanakan pertama kali kita melaksanakan pencanangan di Kuburaya itu pada 14 Januari 2021. 14 Januari. Ya, itu kita laksanakan di salah satu puskesmas kita di Puskesmas Sungai Durian, dan alhamdulillah yang menjadi vaksinasi pertama yang kita laksanakan adalah kepala daerah kita adalah Pak Bupati Pak Muda Mahendrawan beserta Ibu dan beserta perangkat OPD yang lain dan juga pemuka agama, tokoh masyarakat yang ada. Dari vaksinasi itu sudah kita laksanakan, dan untuk data sampai dengan tanggal 13 April itu untuk prioritas kegiatan vaksinasi ini pertama memang kita ke sasaran tenaga kesehatan. Adapun tenaga kesehatan itu sasaran yang kita memang kerjakan itu ada 1.726 orang, dan sampai tanggal 13 itu sudah tervaksinasi itu ada 1.877 orang vaksinasi pertama, dan untuk vaksinasi kedua itu sudah 1.727 orang. Jadi kalau melihat dari sasaran target yang ada, alhamdulillah kita sudah mencapai target. Mengapa lebih dari target yang ada? Karena memang
Untuk tenaga kesehatan yang ada itu di Kuburaya, selain di Puskesmas itu di pelayanan klinik, rumah sakit, dan juga di mahasiswa yang berada di wilayah kerja wilayah Kuburaya itu termasuk dalam bagian daripada nakes yang ada. Jadi maka dari itu sasaran yang ada kita capainya itu melebihi daripada target yang sudah kita sampaikan. Dan yang kedua itu berkaitan dengan pelayanan publik. Pelayanan publik itu sasaran kita itu sekitar 23.936 orang. Untuk sampai dengan tanggal 13 April ini sudah divaksinasi untuk dosis yang pertama itu ada 8.372 orang, dan untuk dosis yang kedua ada 5.893 orang. Jadi ini salah satunya adalah target utama daripada vaksin yang kita kerjakan untuk sasaran yang kedua. Dan untuk sasaran yang ketiga itu adalah sasaran lansia. Sasaran lansia ini berdasarkan surat edaran dari Kementerian Kesehatan terakhir bahwa ini menjadikan suatu prioritas, dan ini juga sudah kita rapatkan untuk tingkat kabupaten dan sudah dibentuk suatu strategi untuk melaksanakan vaksinasi yang ada. Jadi kami himbau kepada masyarakat untuk yang terutama yang pelayanan publik dan lansia bisa ke fasilitas kesehatan yang ada. Fasilitas yang mana saja sih yang bisa melaksanakan vaksinasi di wilayah Kuburaya? Itu ada 28 institusi yang bisa melaksanakan vaksinasi. 28 institusi fasilitas kesehatan yang melaksanakan pelayanan vaksinasi ya, yang di Kuburaya ya Bapak ya? Betul. Itu terdiri dari 20 puskesmas, 2 klinik, 4 rumah sakit yang ada di wilayah Kuburaya, dan 1 di KKP, serta di pos Dinas Kesehatan Kabupaten Kuburaya. Itu sebarannya, jadi semua puskesmas dan rumah sakit yang ada di Kuburaya itu bisa melaksanakan vaksinasi yang ada. Mengenai jadwal itu disesuaikan dengan fasilitas kesehatan yang ada di wilayah masing-masing. Seperti di rumah sakit itu disesuaikan dengan kemampuan dan ketersediaan tenaga di rumah sakit, dan mereka ada jadwal yang sudah memang disepakati untuk dilakukan vaksinasi. Begitu juga puskesmas kali Pak ya, sesuai dengan jadwal pelayanannya. Untuk puskesmas hampir dari hari Senin sampai hari Jumat itu pelaksanaan vaksinasi, dan vaksinasi itu kalau untuk di puskesmas bisa dilaksanakan baik itu bisa di dalam gedung, dalam puskesmas maksudnya, bisa juga itu bersifat massal di luar puskesmas. Seperti kegiatan yang kita laksanakan itu untuk kegiatan yang di luar itu menyesuaikan dengan prioritas puskesmas yang sudah menjadwalkan sasaran yang akan dilaksanakan. Ada juga yang bertanya nih dari Setiawan, mempunyai KTP Kuburaya, berarti otomatis masyarakat Kuburaya. Untuk masyarakat sendiri, kita kan tadi dari Januari sampai April sasarannya sudah 3 sasaran prioritas, yaitu pertama tenaga kesehatan, kedua pelayanan publik, dan lansia. Untuk sasaran masyarakat nih banyak sekali yang masuk. Masyarakat kapan nih Pak? Ya, untuk masyarakat secara umumnya itu insya Allah kalau tidak ada halangan berdasarkan deadline yang ada atau jadwal yang sudah direncanakan itu dimulai bulan Agustus untuk masyarakat umum. Mudah-mudahan untuk pelayanan publik dan lansia ini sebelum Agustus sudah bisa mencapai target supaya pelayanan publik dan pelayanan lansia itu tidak tertunda dari kegiatan yang ada. Dan juga untuk masyarakat umum itu memang waktunya cukup panjang. Itu kita targetkan sekitar 9 bulan untuk pelaksanaan vaksinasi yang ada. Tapi mudah-mudahan pada tahun 2021 kegiatan vaksinasi ini sudah bisa kita laksanakan semuanya.
Jadi untuk masyarakat yang sudah siap untuk divaksinasi, silakan mengajukan permohonan atau mendaftarkan diri ke puskesmas yang terdekat atau fasilitas kesehatan yang terdekat untuk dijadwalkan untuk vaksinasi. Karena untuk vaksinasi ini itu dia salah dalam satu pial itu khusus untuk 10 orang. Jadi harus Kelompok ya? Berarti kelompok mengelompok pendaftarannya. 10 orang. Jadi harus pertama syaratnya harus bisa melalui meja screening. Apabila lolos berarti nanti terdaftar akan dilakukan vaksin, dan apabila sudah 10 nanti tim Puskesmas akan melaksanakan vaksinasi untuk satu kelompok yang 10 orang pertama pada saat pendaftaran dan dijadwalkan hari yang bersangkutan. Oke, boleh ditegaskan kembali nih Pak, untuk tadi kan dikatakan bahwa jika masyarakat sudah ada yang siap, boleh mendaftarkan diri ke fasilitas kesehatan dengan pengelompok 10 individu. Apakah sudah bisa dimulai di bulan ini atau memang harus menunggu di bulan Agustus? Ya, kalau untuk masyarakat umum, saya sarankan untuk di bulan Agustus. Tetap di bulan Agustus ya Pak ya? Karena fasilitas kesehatan ataupun terutama Puskesmas itu akan melaksanakan dan sedang merencanakan dan melaksanakan vaksinasi untuk pelayanan publik dan juga lansia yang ada, supaya nanti daftar yang ada itu bisa menjadi skala prioritas apabila nanti pada waktunya masyarakat sudah mempersiapkan diri untuk melakukan pendaftaran yang ada. Jadi kami sarankan kepada masyarakat bahwa untuk yang lansia mohon untuk dibantu keluarganya supaya bisa membantu orang tuanya bisa mendaftarkan di puskesmas yang terdekat. Oke, untuk para lansia pelayanan publik juga kali Pak ya? Iya. Oke. Tapi dari sampai Januari dan April ini pada sasaran tenaga kesehatan sudah melampaui target kita. Oke, juga ada yang bertanya nih Pak, dari tenaga pendidik ataupun guru yang dimana mereka bekerjanya di luar Kuburaya, tetapi tetap memiliki KTP Kuburaya. Bagaimana untuk mendapatkan vaksinnya? Apakah sama? Karena guru juga kan termasuk prioritas kita nih Pak. Ya, guru adalah termasuk dalam pelayanan publik. Jadi bagian dari pelayanan publik itu ada guru, dan di Kuburaya guru itu menjadi prioritas untuk kita lakukan vaksinasi. Dan memang rapat koordinasi terakhir dengan koordinator wilayah di 9 kecamatan dan juga dengan Puskesmas itu bahwa kita sudah mengatur strategi untuk melaksanakan vaksinasi di puskesmas masing-masing. Jadi berkaitan dengan pertanyaan tadi bahwa yang kita sepakati dengan provinsi bahwa untuk guru itu alamat kerjanya atau tempat sekolahnya di mana itulah yang kita lakukan vaksinasi. Jadi kita tidak melihat KTP dan domisili yang ada. Jadi contohnya apabila ada orang Kuburaya itu bekerja di luar Kuburaya, berarti beliau divaksin di luar Kuburaya. Apabila sebaliknya juga orang kota bekerja di Kuburaya, berarti vaksinnya di Kuburaya. Vaksinnya di Kuburaya. Oke, ya. Tapi nanti tidak menutup kemungkinan apabila pada saat rombongan atau jadwal masyarakat umum itu sudah dalam Agustus gurunya belum tervaksinasi yang di luar wilayah kerja Kuburaya tadinya itu karena berdomisili di Kuburaya, kami berharap beliau bisa mendaftarkan diri di Pasienkes yang ada karena semua memang harus bisa kita layani. Cuman kita melihat skala prioritas dulu, dan apabila guru tersebut itu memang dalam waktu pas masa gelombang masyarakat yang untuk divaksin, ya berarti beliau dikategorikan adalah masyarakat pada umumnya. Pada saat vaksin massal yang kemarin pelayanan publik di kantor Bupati,
ada beberapa kelompok yang memang ditunda, sudah di-screening ditunda, dan saat ini kan kita sudah melewati fase kedua dan belum ada lagi nih perencanaan untuk pelaksanaan vaksinasi massal. Bagaimana dengan guru-guru yang tertunda ini, Pak? Tetap mendaftarkan dengan per kelompok itu bagaimana, Pak? Ya, jadi tindak lanjut dari kegiatan vaksinasi di aula kantor bupati bahwa pertama untuk yang tidak memenuhi syarat atau tertunda itu akan mendaftarkan diri ke Pasienkes, khususnya ke Puskesmas yang terdekat wilayah kerja Puskesmas. Misalnya kalau dia di Kuala Dua, berarti wilayah kerja Puskesmas Sungai Durian. Berarti silakan guru tersebut mendaftarkan diri di Puskesmas Sungai Durian. Bentar, saya potong dulu, Pak. Ini pendaftarannya apakah per sekolah berdasarkan sekolahnya atau KTP-nya? Iya, itu berdasarkan sekolahnya. Sekolahnya ya, Iya, dekat yang mana fasilitas kesehatan ya. Jadi nanti memang kita akan lakukan untuk strategi berikutnya kita melaksanakan vaksinasi ini massal tingkat puskesmas. Oke, ini juga ada pertanyaan nih Pak, Veronica dan Grace menanyakan akan ada lagi nggak sih di Kuburaya pelaksanaan vaksin massal? Ya, untuk vaksin massal seperti yang kita sampaikan tadi bahwa kita istilahkan kegiatan di dalam gedung dan di luar gedung. Oke, di dalam dan di luar Jadi gedung. kalau yang di luar gedung itu tetap akan dilakukan disesuaikan dengan jadwal di puskesmas masing-masing dan disesuaikan dengan sasaran yang ada. Maka dari itu kalau untuk yang pelayanan publik nanti silakan untuk berkomunikasi dengan puskesmas yang wilayah tempat kerjanya di wilayah kerja puskesmas yang terdekat. Jadi tempat kerja di wilayah puskesmas yang wilayah kerjanya yang terdekat. Jadi itu menjadi tanggung jawab wilayah puskesmas yang ada untuk dilakukan pendataan dan juga pelaksanaan vaksinasinya. Oke, banyak sekali nih Pak. Ada beberapa informasi dan ini menjadi keresahan juga masyarakat berkaitan dengan ternyata setelah vaksin ada juga nih yang masih konfirmasi COVID-19. Itu ada penjelasan sedikit Pak, bantu informasi kepada masyarakat Kuburaya. Iya, terima kasih atas pertanyaan yang sangat bagus. Yang jelas seperti tujuan pertama bahwa vaksinasi itu bukan untuk mengobati COVID-19 100%. Vaksinasi ini adalah untuk meningkatkan imunitas kekebalan tubuh yang ada. Dengan adanya imun untuk kekebalan tubuh yang COVID-19 itu akan mengurangi efek atau meningkatkan efikasi dari ketahanan tubuh kita. Jadi tidak menjamin bahwa sudah divaksin dosis kedua itu bahwa bebas dari COVID-19. Tetapi biasanya menurut penelitian adalah dengan adanya terkonfirmasi nantinya gejalanya sangat jauh ringan daripada apabila tidak divaksin. Maka dari itu kekebalan kelompok itu penting untuk memutus, salah satunya memutus mata rantai daripada penyebaran COVID-19 tersebut. Seperti yang kita ketahui juga bahwa untuk efikasi ataupun dalam tingkat kemanjuran vaksin dalam melawan suatu penyakit pada orang yang sudah divaksinasi saat tahap uji klinis, tingkat efikasi vaksin Sinovac di Indonesia itu mencapai 65%. Jadi artinya vaksin dapat menurunkan 65% COVID-19 yang bergejala pada kelompok yang akan divaksin dibandingkan kelompok yang tidak menerima sama sekali. Nah, sekali lagi kami informasikan bahwa sudah divaksin orang yang masih kemungkinan bisa terinfeksi COVID itu ada. Untuk itu diharapkan semua orang tetap melaksanakan protokol kesehatan walau sudah divaksin. Disinggung ada vaksin nih, vaksin Sinovac, dan beberapa bulan ini atau akhir-akhir ini keluar lagi vaksin AstraZeneca. Ini gimana nih Pak untuk
penggunaan kedua vaksin ini? Adakah interval yang berbeda, tahap 1 dan tahap 2 yang berbeda vaksin ini? Ya, untuk intervalnya uh, berdasarkan dari petunjuk yang ada bahwa memang untuk sekarang untuk Sinovac itu intervalnya itu dipergunakan selama 28 hari. Jadi Sinovac 28 iya, hari. jadi rentang waktunya dari dosis pertama dan dosis kedua itu ada 28 hari. Untuk yang AstraZeneca itu ada 2 bulan. Oh, 2 bulan ya. 2 bulan untuk ini, untuk intervalnya, untuk interval pelaksanaan penyuntikan dosis pertama dan dosis kedua yang ada. Kemudian nih Pak, ini kan saat ini adalah bulan suci Ramadan. Ini bagaimana pelaksanaan vaksin saat bulan puasa? Ya, untuk pelaksanaan kegiatan vaksinasi di bulan puasa, kita juga berdasarkan keputusan Kementerian Kesehatan dan juga keputusan dari MUI bahwa menyatakan kalau dalam MUI itu untuk vaksinasi itu tidak membatalkan puasa yang ada. Itu berdasarkan Fatwa MUI nomor 13 tahun 2021. Untuk kegiatan vaksinasi di puskesmas ataupun pelayanan kesehatan lainnya itu bahwa tetap melaksanakan kegiatan vaksinasi. Cuman yang menjadi pertimbangan kita adalah peserta yang pada saat bulan puasa itu apakah mereka mampu atau tidak melaksanakan puasa dan juga divaksinasi itu nanti tergantung pada saat pemeriksaan screening yang akan dilaksanakan. Karena dalam vaksinasi ini kan seperti yang kita ketahui ada 4 meja yang harus kita laksanakan pada vaksinasi. Terutama untuk di meja kedua yaitu meja screening. Jadi di sana nanti tim itu akan melakukan anamnesa atau menggali riwayat kesehatan dari peserta yang ada. Apakah layak atau tidak itu nanti akan ditentukan oleh tim pada saat melakukan wawancara atau anamnesa dengan peserta yang akan divaksinasi. Oke, ini Pak ada satu lagi pertanyaan berkaitan dengan alur dan syarat dalam jika ingin melaksanakan vaksin di puskesmas. Ada nggak sih syaratnya, harus membawa apa, kemudian alurnya seperti apa? Ya, kalau untuk alur, kalau untuk proses vaksinasi tadi sudah kami sampaikan ada 4 meja. Dan kalau untuk proses pendaftaran itu silakan nanti untuk menghubungi bagian pendaftaran di bagian di Puskesmas. Nanti akan diarahkan ke penanggung jawab kegiatan vaksinasi yang ada. Itu setelah itu juga tadi satunya apa pertanyaannya? Alur dan syarat bawa apa aja? Syaratnya karena sasaran kita adalah 18 tahun ke atas. Berarti kan kemungkinan besar sudah mempunyai identitas terutama KTP. Jadi silakan bawa fotokopi KTP untuk dijadikan sebagai salah satu syarat untuk bisa divaksinasi. Karena kami membutuhkan nomor induk kependudukan tersebut untuk dimasukkan ke dalam aplikasi Peduli Lindungi nantinya, supaya nanti masyarakat pada saat sudah mendapatkan vaksinasi, beliau akan mendapatkan SMS langsung dari aplikasi Peduli Lindungi. Oke, berarti ini juga ada pertanyaan saya terlewatkan bahwa bisakah anak-anak mendapatkan vaksin? Ternyata tadi sudah dijelaskan bahwa sasaran kita ini 18 tahun ke atas ya Pak ya? Iya. Oke, ini sementara ini berdasarkan keputusan yang ada adalah 18 tahun ke atas. Oke, 18 tahun ke atas. Berarti kita tadi pertanyaan yang sebelumnya, jika ingin mendapatkan pelayanan vaksin di puskesmas ataupun pelayanan kesehatan, cukup membawa KTP dan pendataan secara manual ya Pak ya? Iya. Oke, untuk masyarakat yang sudah divaksin nih banyak sekali yang tidak mendapatkan SMS ternyata Pak. Ini bagaimana? Ya, kami sarankan kepada peserta pertama bahwa kalau mendaftarkan nomor HP-nya itu
adalah yang HP yang bisa SMS. Itu pertama. Kedua, apabila itu tidak mendapatkan SMS dari Peduli Lindungi, itu dapat menghubungi nomor 119 yang ada supaya nanti bisa diverifikasi untuk dikoordinasikan ke tim aplikasi yang ada. Dan untuk dosis yang kedua, apabila tadi dosis yang pertama itu tetap tidak mendapatkan SMS, pada saat dosis yang kedua kami berharap bisa mengkomunikasikan atau bisa menginformasikan kepada bagian aplikasi untuk mengecek apakah memang sudah tepat atau perlu diganti nomor yang ada, nomor HP-nya maksudnya, supaya untuk mempermudah biar nanti untuk yang dosis yang kedua bisa mendapatkan SMS yang ada. Ya, karena memang biasanya orang kan berbeda ya Pak ya, nomor SMS dengan nomor WA. Iya. Banyak yang dikasih adalah nomor WhatsApp-nya, Iya, sehingga SMS vaksinnya tidak masuk. Oke, bisa menghubungi langsung nomor 119. Oke, sudah hampir 30 menit perbincangan kita di Obrol Santai Podcast KKR, Dinas KKR. Boleh Pak untuk terakhir, ini ada tips ataupun pesan kepada masyarakat Kuburaya yang banyak sekali ingin mengetahui pelaksanaan vaksinasi ataupun berkaitan dengan vaksinasi COVID-19 di Kuburaya. Ya, terima kasih. Pertama, di era masa pandemi ini bahwa kita harus melakukan sekali lagi protokol kesehatan harus kita laksanakan. Yang seperti yang kita telah sampaikan tadi bahwa 4M harus kita laksanakan dimanapun pada saat kita melakukan aktivitas, terutama di luar rumah kita. Yang kedua, kami berharap bahwa vaksinasi ini, terutama vaksinasi COVID-19 ini, memang itu salah satu ikhtiar kita untuk menyelesaikan ataupun mengatasi pandemi ini. Jadi kami butuh dukungan masyarakat secara umum untuk bisa melaksanakan kegiatan vaksinasi dan bisa berperan aktif untuk berkomunikasi dengan pihak puskesmas atau pelayanan kesehatan yang terdekat supaya bisa mendaftarkan diri untuk dilakukan vaksinasi nantinya. Jadi disesuaikan dengan jadwal yang sudah ada. Untuk yang memang sudah terjadwal, kami berharap bisa melaksanakan vaksinasinya. Dan juga untuk yang sudah divaksin, baik itu dosis pertama maupun dosis kedua, untuk tetap menjaga protokol kesehatan. Karena sekali lagi vaksin bukan obat untuk mengatasi pandemi COVID-19. Vaksin hanya meningkatkan imunitas kita dan kemungkinan besar atau kita tetap harus menjaga protokol kesehatan supaya terhindar dan pandemi ini bisa kita lewatkan bersama-sama. Oke, terima kasih kepada Bapak Abang Darmawansyah informasi berkaitan dengan vaksinasi COVID-19 di Kabupaten Kuburaya. Pesan dari Bapak Abang ini berakhir pula podcast KKR kita pada sore hari ini, dan kepada masyarakat yang ingin memberikan masukan topik apa yang akan diangkat untuk minggu selanjutnya, silahkan langsung saja informasi ke bawah ini. Nanti saya akan jelaskan di mana boleh menghubungi kami untuk topik apa saja yang akan diangkat setiap minggunya di podcast KKR. Terima kasih Pak Abang. Salam dari Kuburaya, yaitu salam menanjak dari Kuburaya untuk Indonesia. Baik, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan